Firewall. Manfaat firewall. Firewall dapat digunakan untuk mengamankan jaringan dan server. Berikut merupakan penjelasan dari manfaat atau fungsi firewall dalam jaringan. A. Mengatur, memfilter, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas paket data yang mengalir melalui suatu jaringan. B. Firewall sebagai fokus keputusan security. Firewall diibaratkan sebagai pos pemeriksaan. Semua lalu lintas yang masuk dan keluar harus melewati pos pemeriksaan tersebut. Maka dari itu, firewall dapat memilih paket data yang akan masuk dan keluar jaringan. Memberi perlindungan security jaringan akan menjamin semua lalu lintas sesuai dengan yang ditentukan. C. Mencatat aktivitas user dan mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di jaringan, sehingga memungkinkan membantu dalam pendeteksian dini akan penerobosan penjebolan jaringan. Karena lalu lintas melewati firewall, maka Anda dapat membuat suatu sistem untuk mencatat semua kegiatan sistem dan user yang menggunakan jaringan. Hal ini berguna untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai dokumentasi yang tepat untuk menentukan kebijakan. Firewall dapat mengakses log dan menyediakan nilai statistik tentang penggunaan jaringan. D. Melakukan autentikasi terhadap akses. Jika perusahaan menetapkan penggunaan NAT Network Address Translation, maka hanya user atau grup tertentu yang boleh terkoneksi keluar, hanya protokol tertentu yang aktif, hanya beberapa aplikasi dan sumber daya yang boleh mengakses jaringan luar, dan lain-lain. Cara kerja firewall. Firewall bisa dikatakan sebagai tembok penghalang antara komputer Anda, jaringan, dengan internet dunia luar. Prinsip kerja firewall bisa diilustrasikan dengan seorang penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk rumah Anda dan menyaring pengunjung yang datang ke tempat Anda. Dia mungkin mengizinkan beberapa pengunjung untuk masuk dan menyangkal orang lain yang dia pikir penyusup. Demikian juga dengan firewall yang merupakan sebuah program perangkat lunak atau perangkat keras yang menyaring informasi paket yang datang melalui internet ke komputer atau jaringan komputer. Firewall dapat memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas jaringan antar perangkat berdasarkan aturan yang sebelumnya sudah dikonfigurasi atau ditentukan oleh administrator firewall pada jaringan. Petik 1. Setiap layanan dan aplikasi yang ada di sebuah jaringan berbasis IP memiliki setidaknya satu nomor port yang unik, sehingga dua buah port yang berbeda tidak dapat menggunakan satu nomor yang sama. Sebagai contoh, server web menggunakan port nomor 80 untuk layanan koneksi HTTP tanpa pengamanan, non-secure, dan port 443 untuk koneksi berpengaman, secure ke browser. Apabila sebuah vendor memutuskan untuk membuat sebuah software game yang memanfaatkan port nomor 80, maka ketika browser Anda hendak mengakses situs web, ia justru akan mengarahkan Anda ke sistem game tersebut dan bukan ke situs yang Anda tuju. Untuk memantau layanan atau aplikasi menggunakan port mana, port-port yang terpakai oleh aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan dapat didaftarkan ke IANA Internet Assigned Numbers Authority. Akan tetapi, tidak semua nomor port IP dapat dipergunakan. Nomor-nomor port yang ada terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. A. Port-port yang banyak dikenal. Nomor-nomor port ini ditetapkan oleh IANA. Pada kebanyakan sistem, nomor-nomor ini dapat digunakan hanya oleh prosesor-prosesor dan layanan-layanan yang diberi prioritas oleh sistem operasi. Kisaran nomor untuk port-port yang banyak dikenal ini adalah dari 0 hingga 1023. B. Port-port terdaftar. Port-port ini terdaftar di IANA dan dapat dipergunakan oleh hampir semua aplikasi dan pengguna. Kisaran nomor untuk port-port terdaftar ini adalah dari 1024 hingga 49151. C. Port-port dinamis dan/atau privat. Port-port ini dapat digunakan oleh aplikasi apapun dan oleh siapapun. Port-port ini tipikalnya dipakai oleh klien yang mengakses berbagai layanan dari sebuah server, karena nomor port di sistem klien tidak relevan atau karena klien tidak menjalankan sendiri layanan tersebut.
Secara umum, sebuah firewall sederhana akan memiliki konfigurasi aturan sebagai berikut. 1. Memblok akses yang masuk ke port-port di bawah 1024 untuk TCP, di mana kebanyakan port tersebut merupakan layanan-layanan yang sensitif terhadap ancaman security seperti finger, SMTP, mail, dan telnet. 2. Memblok semua paket user datagram protokol (UDP) yang masuk. Terdapat beberapa layanan yang bermanfaat yang berjalan melalui UDP, namun layanan ini sering dijadikan jalan untuk masuk ke sistem. 3. Memblok lalu lintas ke port 6000 dari luar. Port 6000 merupakan port yang digunakan untuk akses server-server X11 dan dapat menimbulkan masalah security. 4. Menutup port dan layanan yang tidak digunakan, misalnya layanan FTP, telnet, database, dan daemon lainnya. Teknologi firewall. Firewall memiliki beberapa teknologi, sebagai berikut. A. Service control, kendali terhadap layanan. Kontrol dilakukan berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses, baik untuk ke dalam maupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP, bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri, seperti layanan untuk web atau untuk mail. B. User control, kendali terhadap pengguna. Kontrol dilakukan berdasarkan pengguna untuk dapat menjalankan suatu layanan, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu layanan. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar. C. Direction control, kendali terhadap arah. Kontrol dilakukan berdasarkan arah dari berbagai permintaan request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. D. Behavior control, kendali terhadap perlakuan. Kontrol dilakukan berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya, firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Karakteristik firewall. Firewall memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut. A. Seluruh hubungan kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan agar konfigurasi ini dapat dilakukan. A. Seluruh hubungan kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan agar konfigurasi ini dapat dilakukan. C. Firewall harus kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Hal ini berarti bahwa penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan relatif aman. Jenis-jenis firewall. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penyaringan oleh sebuah firewall, terdapat 4 jenis firewall, yaitu Packet Filtering Gateway, Application Layer Gateway, Circuit Level Gateway, dan Stateful Multilayer Inspection Firewall. 1. Packet Filtering Gateway. Packet Filtering Gateway merupakan arsitektur yang tertua dan paling dasar. Metode ini merupakan jenis firewall yang bertugas melakukan penyaringan terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Firewall jenis ini memfilter paket data berdasarkan alamat dan pilihan yang sudah ditentukan terhadap paket tersebut. Dalam Packet Filtering Gateway, firewall menguji 5 karakteristik dari sebuah paket, yaitu A. Alamat IP sumber. B. Port sumber. C. Alamat IP tujuan. D. Port tujuan. E. Protokol IP TCP atau UDP.
Penyaringan paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut-atribut dari paket tersebut. Misalnya sebuah paket bertujuan ke server menggunakan alamat IP 202.51.225.35 dengan port 80. Port 80 adalah atribut yang dimiliki oleh paket tersebut. Berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasikan ke dalam firewall, paket akan diizinkan untuk lewat atau ditolak. Jika firewall menolak paket, maka firewall akan mengirimkan pesan ke pengirim untuk memberitahu bahwa paketnya telah ditolak. Router adalah bentuk yang paling umum dari metode paket filtering gateway ini. Paket filtering gateway terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut. A. Static filtering, adalah jenis filter yang diimplementasikan pada kebanyakan router, di mana modifikasi terhadap aturan-aturan filter harus dilakukan secara manual. B. Dynamic filtering, adalah apabila proses-proses tertentu di sisi luar jaringan dapat mengubah aturan filter secara dinamis berdasarkan kejadian-kejadian tertentu yang diobservasi oleh router. Sebagai contoh, paket FTP dari sisi luar dapat diizinkan apabila seseorang dari sisi dalam meminta sesi FTP. C. Stateful inspection, dikembangkan berdasarkan teknologi yang sama dengan dynamic filtering dengan tambahan fungsi eksaminasi proses autentikasi, secara bertingkat berdasarkan muatan data yang terkandung dalam paket IP. Adapun serangan yang dapat terjadi pada firewall dengan tipe ini, antara lain sebagai berikut. A. IP address spoofing intruder. Penyusup dari luar dapat memasuki jaringan dengan cara menyertakan, menggunakan IP address jaringan lokal yang telah diizinkan untuk melalui firewall. B. Source routing attacks. Serangan ini tidak menganalisis informasi routing sumber IP sehingga memungkinkan untuk menghindari firewall. C. Ini fragment attack intruder, membagi IP ke dalam bagian-bagian fragmen yang lebih kecil dan memaksa terbaginya informasi mengenai header TCP. Serangan jenis ini didesain untuk menipu aturan penyaringan yang bergantung kepada informasi dari header TCP. Penyerang berharap hanya bagian fragmen pertama saja yang akan diperiksa dan sisanya akan bisa lewat dengan bebas. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara menolak semua paket dengan protokol TCP dan memiliki offset 1 pada IP fragmen, bagian IP. 2. Circuit Level Gateway. Jenis firewall ini bekerja pada bagian transport layer model referensi TCP/IP, di mana koneksi juga diotorisasi berdasarkan alamat. Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda, yaitu berada pada transport layer. Jenis firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap soal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam menyaring pekat dengan menggunakan metode ini. Circuit level gateway bergantung kepada data yang terkandung pada paket header. Untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak, circuit level gateway menggunakan beberapa cara kerja berikut. A. Klien yang dipercaya meminta sebuah servis. B. Gateway menerima servis jika klien dianggap memenuhi kriteria dasar penyaringan. C. Gateway membuka sebuah koneksi ke host yang tidak dipercaya. D. Gateway memonitor TCP handshaking yang terjadi. E. Permintaan sesi dinyatakan sah hanya pada kondisi tertentu pada sesi. F. Setelah gateway menyatakan sah, gateway akan membangun sebuah koneksi. G. Dari sini, circuit level gateway tinggal menyalin dan meneruskan paket tanpa melakukan penyaringan kembali. 3. Application Layer Gateway. Application Layer Gateway dapat disebut juga sebagai proxy firewall atau firewall berbasis proxy. Firewall ini beroperasi di layer aplikasi application layer, yang merupakan lapisan teratas pada model TCP, IP dan OSI, ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi lapisan terakhir ketika user menerima sebuah pesan. Jenis firewall ini dapat mempelajari informasi pada layer data aplikasi.
Data aplikasi yang dimaksud adalah berupa isi konten dari paket data karena proxy pada dasarnya tidak beroperasi pada paket data. Filterisasi dilakukan berdasarkan data aplikasi, seperti perintah-perintah FTP atau URL yang diakses lewat HTTP. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket, akan tetapi bisa mencapai isi konten dari paket tersebut. Mekanisme lain yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan, akan tetapi hanya sampai firewall saja. Selebihnya, firewall MI akan membuka koneksi baru ke server tujuan setelah paket tersebut diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa firewall jenis ini memecah model klien server. Cara kerjanya adalah apabila ada pengguna yang menggunakan salah satu aplikasi misalnya FTP untuk mengakses secara remove, maka Galeway akan meminta user memasukkan alamat remote host yang akan diakses. Application Layer Gateway relatif lebih aman daripada tipe paket filtering gateway karena root, lebih mudah untuk memeriksa, audit, dan mendata log semua aliran data yang masuk pada layar aplikasi. Namun, dengan adanya pemrosesan tambahan yang berlebih pada setiap hubungan menjadi kelemahan firewall ini karena akan mengakibatkan dua buah sambungan koneksi antar pemakai dan gateway, di mana gateway akan memberikan dan meneruskan semua arus dari dua arah. 4. Stateful Multilayer Inspection Firewall. Jenis firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada layar aplikasi, transport, dan internet. Dengan penggabungan ketiga model firewall, yaitu packet filtering gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway, mungkin dapat dikatakan bahwa firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak sehingga mampu memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi.